about the drinking. I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely. Latar belakang nyamuk pada umumnya dan Aedes aegypti pada khususnya merupakan masalah cukup besar yang menyangkut kesehatan masyarakat di negara-negara dengan iklim tropis termasuk Indonesia. Salah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh nyamuk Aedes aegypti di Indonesia adalah demam berdarah dengue atau DBD. Sebenarnya vaksin untuk DBD sendiri itu sudah ditemukan, namun dalam penggunaannya itu masih terdapat risiko. Oleh karena itu sangat bijak untuk penggunaan vaksin DBD ini dilakukan ketika diteliti manfaatnya itu lebih besar daripada risikonya. Dan oleh sebab itu cara utama untuk mengendalikan penyakit demam berdarah ini dilakukan dengan cara pemberantasan sarang nyamuk ataupun pengendalian jumlah nyamuk. Dan cara yang dilakukan untuk hal tersebut itu yaitu dengan fogging dan pemberian Temepos 1% ABT. Namun setelah berjalan lama ternyata terdapat resistensi sehingga cara tersebut tidak begitu efektif. Pengendalian nyamuk berwawasan lingkungan yang menggunakan bahan alami dengan memanfaatkan berbagai macam tumbuhan diharapkan bisa menjadi solusi alternatif untuk masalah tersebut. Salah satu tanaman yang diduga dapat digunakan sebagai obat tradisional tersebut adalah pegagan. Pegagan atau dengan nama latin C. asiatica L. urban telah lama dimanfaatkan sebagai obat tradisional baik dalam bentuk bahan segar, kering maupun dalam bentuk ramuan atau jamu. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh dari pemberian ekstrak etanol pegagan terhadap penyebab kematian larva insar 4i aegypti? Yang kedua, apakah ada pengaruh dari lamanya jam perendaman terhadap jumlah kematian larva insar 4i aegypti? Yang keempat, yang ketiga, apakah kelompok berpengaruh pada jumlah kematian larva insar 4i aegypti? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh antara pemberian ekstrak etanol dengan lamanya jam perendaman terhadap jumlah kematian larva I. aegypti? Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol terhadap jumlah kematian larva. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari lamanya jam perendaman terhadap jumlah kematian larva. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara pemberian ekstrak etanol dengan lamanya jam perendaman terhadap jumlah kematian larva. Untuk manfaat penelitian. Pertama, mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol terhadap jumlah kematian larva. Kedua, mengetahui pengaruh dari lamanya jam perendaman terhadap jumlah kematian larva. Ketiga, mengetahui pengaruh antara pemberian ekstrak etanol dengan lamanya jam perendaman terhadap jumlah kematian larva. Dan terakhir, ditemukannya solusi alternatif terhadap munculnya resistensi dari berbagai macam spesies nyamuk yang menjadi faktor penyakit. Untuk hipotesisnya, pertama, pengaruh peta utama di sini perlakuan ekstrak etanol pegagan. H0-nya itu alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai sama dengan alfa A sama dengan 0. H1-nya paling sedikit ada 1 I di mana alfa I tidak sama dengan 0. Yang B, pengaruh anak peta dalam kurung di sini itu jam perendaman. H0-nya itu sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai beta B sama dengan 0. H1-nya itu paling sedikit ada 1J di mana beta Z tidak sama dengan 0. Untuk pengaruh sederhana interaksi pemberian ekstrak etanol dengan pegagan dengan jam perendaman. H0-nya itu alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan sampai alfa beta AB sama dengan 0. H1-nya itu paling sedikit ada sepasang IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Hingga terakhir pengaruh pengelompokan
K0-nya itu K1 sama dengan K2 sama dengan sampai KK sama dengan 0. H1-nya itu paling sedikit ada 1K di mana KK tidak sama dengan 0. Coffee with the right amount of sugar, how you like it. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it. Taman Pustaka. Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti memiliki warna dasar hitam dan memiliki bercak-bercak putih yang dapat dilihat jelas pada bagian dada, perut, dan kaki. Proboscis pada nyamuk jantan berfungsi untuk menghisap bunga, sedangkan nyamuk betina berfungsi sebagai penghisap darah. Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti melalui 4 stadium, yaitu telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Tanaman pegagan. Pegagan atau Centella asiatica titik urban merupakan tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Pegagan mengandung bahan asiatoksida, saponin, madeca soda, asam brahmik, asam madiasiatik, serta garam mineral. Kandungan asiatikosida dimanfaatkan untuk mengobati lepra, mengatasi radang tenggorokan, dan menghilangkan sakit perut. Sedangkan untuk glukosida berkhasiat untuk membersihkan darah dan melancarkan peredaran darah. Split plot design merupakan jenis rancangan percobaan faktorial atau lebih dari satu faktor. Rancangan ini dicirikan oleh adanya petak utama dan anak petak. Pada percobaan RPT-RAK, area percobaan dibagi menjadi kelompok atau blok. Kemudian untuk mengetahui sifat galat atau residual di percobaan memenuhi asumsi pada model linear untuk rancangan split plot bagi RAKL adalah residual yang berdistribusi normal, residual berdistribusi secara acak, dan saling independen, dan tidak membentuk tren atau pola tentang variansinya homogen. Uji asumsi untuk model linear ada 3, yaitu uji normalitas, homogenitas variansi galat, dan independensi galat. Uji lanjut menggunakan uji Tukey. Uji Tukey digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis seragam. Uji BNJ ini dilakukan hanya apabila hasil analisis seragam minimal berpengaruh nyata. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang ada bersumber dari skripsi dengan judul Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Pegagan terhadap mortalitas larva instar 4 nyamuk Aedes aegypti. Data yang diambil berupa data mengenai jumlah kematian larva instar 4 nyamuk Aedes aegypti berdasarkan 6 konsentrasi larutan ekstrak etanol dan pegagan yang berbeda dan replikasi sebanyak 5 kali pada tiap bahan uji. Perhitungan larva yang mati dilakukan setiap 4 jam, 8 jam, 12 jam, 16 jam, 20 jam, dan 24 jam, dan kemudian dicatat dalam bentuk tabel. Jenis penelitian ini adalah penelitian true eksperimen. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan faktorial dengan pola split plot design atau peta terbagi, dengan konsentrasi ekstrak etanol dan pegagan sebagai peta utama dan waktu perendaman sebagai anak peta. Untuk variabel penelitiannya yaitu yang pertama ada variabel bebas, yaitu ekstrak etanol dan pegagan, kemudian variabel terikatnya yaitu jumlah mortalitas larva instar 4 nyamuk Aedes aegypti, dan variabel kendalinya yaitu stadium nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya data yang ada kemudian dianalisis. Yang pertama ada analisis variansi untuk rancangan faktorial dengan pola split plot design atau peta terbagi, untuk mengetahui apakah peta utama, anak peta, kelompok, dan interaksi antara peta utama dan anak peta berpengaruh signifikan terhadap jumlah kematian larva instar 4 nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, uji asumsi untuk model linear, terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas variansi galat, dan uji independensi galat. Yang ketiga yaitu uji lanjutan menggunakan uji Tukey. Ini merupakan tabel dari data jumlah kematian larva instar 4 nyamuk Aedes aegypti. Jadi di sini ada
5 perlakuan, yaitu abate 100 ppm, ekstrak pegagan 500 ppm, ekstrak pegagan 1000 ppm, ekstrak pegagan 1500 ppm, dan ekstrak pegagan 2000 ppm. Nah, untuk ulangannya di sini setiap perlakuan terdapat 5 ulangan. Dan untuk lama perendaman di sini terdapat 6 perlakuan, yaitu 4 jam, 8 jam, 12 jam, 16 jam, 20 dan 24 jam. Nah, di sini perlakuan sebagai petak utama dan lama perendaman sebagai anak petak. Nah, setelah dianalisis menggunakan Minitab, akan diperoleh tabel ANOVA seperti yang tertera di sini. Nah, untuk ekstrak pegagannya sendiri diperoleh p-value sebesar 0,000. Kemudian untuk jam perendaman juga diperoleh p-value sebesar 0,00. Untuk kelompok diperoleh p-value sebesar 0,003. Untuk interaksi antara ekstrak pegagan dan jam perendaman diperoleh p-value sebesar 0,000. Nah, di sini karena interaksinya itu p-value-nya 0,00, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara jam perendaman dan ekstrak pegagan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kematian larva instar nyamuk Aedes aegypti. Sehingga untuk faktor petak utama dan faktor anak petak tidak dapat diinterpretasikan karena di sini interaksinya sudah berpengaruh. Dan untuk kelompok sendiri di sini juga p-value-nya sebesar 0,003, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa kelompok ini berpengaruh signifikan terhadap jumlah kematian larva instar 4 nyamuk Aedes aegypti. Oke, nah karena setelah diuji tabel ANOVA untuk interaksinya itu berpengaruh, maka untuk uji lanjutan interaksi juga akan diuji untuk mengetahui mana interaksi yang paling efisien atau paling maksimal untuk memperoleh jumlah kematian yang paling banyak. Nah, dilakukan uji Tukey untuk memperoleh perlakuan mana, untuk memperoleh interaksi mana yang berpengaruh. Nah, setelah dilakukan uji Tukey, di sini terdapat 9 subset, yaitu subset A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Nah, di subset A ini terdapat banyak sekali perlakuan-perlakuan antara faktor A dan faktor B yang berbeda-beda. Terdapat macam-macam interaksi yang berbeda-beda, sehingga memang perlu penelitian lebih lanjut lagi untuk mengetahui sebenarnya interaksi mana yang paling berpengaruh. Begitu juga untuk subset B, C, D, E, F, G, H, dan I. Nah, setelah kita amati, ternyata untuk ekstrak pegagan 2000 pm itu semuanya itu berada di subset 1. Yang pertama itu adalah untuk ekstrak pegagan EP 2000 dengan jam perendaman 12, kemudian 2000 dengan jam perendaman 16, 2000 dengan jam perendaman 20, dan 2000 dengan perendaman 24, serta 2000 dengan perendaman 8 dan juga 2000 dengan perendaman 4. Nah, semuanya di sini berada di subset A dan menghasilkan rataan yang besar. Nah, ini merupakan plot interaksi antara keduanya. Bisa kita lihat bahwa garis yang berwarna ungu ini berada paling tinggi di antara garis-garis yang lain, dan ini merupakan perlakuan dengan ekstrak pegagan 2000 ppm, dan untuk jamnya sendiri itu yang paling tinggi berada di 24 jam. Nah, ini merupakan garis interaksi antara ekstrak pegagan 2000 dengan lama jam perendaman. Letaknya berada di paling atas atau di atas
interaksi-interaksi yang lainnya. Nah, kemudian ada uji asumsi residual untuk model linier. Nah, ini merupakan residual plot untuk respon. Nah, yang pertama di sini ada normal probability plot, di mana distribusi data residual di sini mengikuti garis linier, dan juga untuk di histogramnya ini distribusi datanya simetris. Nah, sehingga berdasarkan kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa residual dari data berdistribusi normal dan simetris. Itu memenuhi asumsi yang pertama. Kemudian untuk asumsi yang kedua, di versus fit ini datanya itu menyebar secara acak dan berada di sekitar 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi acak dan juga memiliki variansi yang homogen atau konstan. Nah, setelah itu di versus order, nah data yang berdistribusi ini berada di sekitar garis tengah dan tidak membentuk plot atau tren, sehingga dapat disimpulkan bahwa residualnya ini bersifat independen. Untuk selanjutnya, kami akan mendemokan bagaimana cara menganalisis data split plot menggunakan software MATLAB. Yang pertama, kita masukkan seluruh datanya dulu. Untuk kolom pertama ini merupakan petak utama, yaitu ekstrak pegagan. Kolom kedua ini anak petak, yaitu jam perendaman. Kolom ketiga itu merupakan kelompok. Dan kolom keempat merupakan respon atau jumlah kematian larva. Namun untuk memunculkan tabel ANOVA-nya, kita klik Start, kemudian ANOVA, faktor ini, kita masukkan yang ekstrak pegagan, jam perendaman, dan kelompok. Nah, kemudian di random atau nested, kelompoknya kita ubah menjadi random. Kenapa? Karena di sini peneliti tidak memberikan perlakuan khusus untuk kelompok, jadi mengambil secara acak. Kemudian di modelnya mulanya nanti untuk di terms in the model itu hanya ada 3 seperti ini. Nah, untuk memunculkan interaksinya kita pilih yang di faktor and covariate ini ekstrak pegagan, dan di sini jam perendaman. Nah, ini nanti akan memunculkan interaksi antara faktor petak utama dan anak petak. Nah, kita masukkan. Kemudian yang kedua ekstrak pegagan dan juga kelompok. Nah, ini nanti akan menjadi galat dari petak utama, yaitu ekstrak pegagan. Kita masukkan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke grab. Nah, nanti kita pilih yang 4-in-1. Nanti ini akan memberikan output berupa residual plot. Kita klik OK. Nah, nanti akan tampil seperti ini untuk plotnya dan juga tabel ANOVA-nya. Nanti akan muncul tabel ANOVA seperti ini. Nah, karena di sini interaksinya 0,0, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi antara ekstrak pegagan dan jam perendaman itu berpengaruh signifikan. Dan untuk interaksi kedua faktor tidak dapat diinterpretasikan. Nah, selain itu juga akan tampil output dari residual plot, di mana ini menggambarkan residual yang berdistribusi normal, residual yang memiliki variansi homogen, dan residual yang berdistribusi secara independen. Nah, karena tadi berpengaruh signifikan untuk interaksinya, maka kita akan menguji lanjutan menggunakan uji Tukey untuk mengetahui interaksi mana yang paling maksimal atau yang paling efisien untuk membunuh larva nyamuk. Untuk itu, pertama kita klik Start, ANOVA, General Linear Model, dan kita kembali ke Fit General Linear Model. Nah, di sini nanti kita ke model, dan kita akan membuang model yang ekstrak pegagan dan kelompok. Kenapa? Karena di sini
ada interaksi antara kelompok dan ekstrak pegagan, di mana kelompoknya merupakan random, sehingga 2K tidak akan bisa menghasilkan komparasi antara faktor yang random dan faktor yang fix, sehingga kita akan membuang untuk model yang ini, sehingga akan tersisa 4 model seperti ini. Kita klik OK, terus langsung kita klik kita hilangkan dulu for in one-nya supaya tidak keluar lagi grade-nya. Jadi kita klik OK. Nah, kita langsung saja ke comparison-nya. Kita klik ANOVA, General Linear Model, dan ke Comparison. Nah, di sini kita pilih metodenya yang 2K, dan kemudian di sini kita pilih yang ekstrak pegagan dan jam perendaman. Jadi kita akan menguji lanjutan untuk interaksinya. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, nanti bakal muncul tabel pengelompokan seperti ini. Ada grup A, B, C, D, E, F, G, dan H, I untuk interaksinya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran pada bab 5. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu terdapat pengaruh kelompok ulangan terhadap jumlah kematian larva instar 4 nyamuk Aedes aegypti. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua yaitu terdapat pengaruh interaksi antara petak utama dan anak petak terhadap jumlah kematian larva instar 4 Aedes aegypti. Nah, untuk sarannya yaitu konsentrasi ekstrak etanol 2000 ppm, lama perendaman 24 jam, disarankan sebagai interaksi menghasilkan jumlah kematian larva instar 4 nyamuk Aedes aegypti yang maksimal.